Sanga-Sanga, kota minyak kecil yang terkenal dengan peristiwa Merah Putih tahun 1947. Tambang minyak ditemukan pada tahun 1897 dan dikuasai oleh Belanda. Sejarah umat Katolik Sanga-Sanga pun tidak lepas dari sejarah perminyakan tersebut. Insinyur Belanda bernama Jacobus Hubertus Menten merupakan keluarga Katolik pertama di sana. Mungkin juga bersama sejumlah karyawan yang beragama Katolik. Sejak itu tidak ada catatan sejarah kehidupan umat sampai masa awal kemerdekaan. Pada 23 Desember 1950 dilakukan pembaptisan pertama 3 orang perempuan. Tahun 1954, seminari yang telah didirikan oleh Pastor Jegrun MSF di Banjarmasin dipindahkan ke Sanga-Sanga. Tapi karena kekurangan pengajar, seminari itu ditutup tahun 1959 dan siswa-siswa dipindahkan ke Nyarumkop di Kalimantan Barat. Memasuki periode 1970 sampai 1999, umat Katolik terus bertumbuh dan makin bineka secara etnik karena mereka merupakan karyawan perusahaan yang berasal dari berbagai daerah. Umat lalu mengupayakan izin pembangunan gereja, namun ditolak oleh warga lokal. Ya, perkenalkan nama saya Martinus Nanang dari Katedral. Datang ke sini untuk melihat kondisi umat di stasi Sanga-Sanga ya, Santo Paulus. Stasi Santo Paulus Sanga-Sanga. Saya ingin berbincang dengan Ibu Dorothea, Pak Simon, Ibu Magdalena tentang stasi ini. Mungkin siapa yang bisa cerita sedikit tentang awal mula dari stasi ini? Mungkin Pak Simon atau siapa? Oh ya, kalau untuk saya lebih jelasnya, kalau ibu ini dia melahir di sini, jadi dari awal dia mungkin sudah. Nah, waktu itu kita gereja masih di perkantoran Pertamina. Oh, ya. Tapi dekat sini juga? Ya lumayan, perkantoran. Jadi waktu itu saya masih 4 tahun, 64 tahun, masih pastor Belanda, tapi saya lupa namanya. Oh iya. Ya, yang pertama itu ada 2, jadi yang kedua pastor yang melayani itu pastor Dedekom. Oh iya. Pastor Dedekom. Sampai tahun berapa kita pindah lagi di mau diambil Pertamina, pindah lagi di sebelahnya. Kecil kita dikasih. Bentuk gereja juga atau rumah biasa? Enggak, kantoran. Oh, kantor. Kantor masih lingkungan kantor. Setelah di situ baru kita Cari lokasi. buat gereja. Baru gereja ini? Iya. Tahun berapa nih? 93. 93? 99. Bangunannya 99. 99. Kita mulai mendukung di Tagana. Iya. Terus 99 sudah dipakai memberkati kalau tahun 99 itu sudah dipakai memberkati Ike. Ya. Tahun 99. Nah, Dan saya dengar tadi mau pemberkatan gereja lagi. Itu yang di mana lagi? ya, selama di itu ketua itu mintanya mau uskup, tapi istilahnya kebentur dana. Jadi masih dia belum, akhirnya meninggal, belum terlaksana. Jadi ini Pastor Indro yang. Maksudnya yang diberkati gereja ini? Iya. Saya kira ada gereja baru. Tidak, memang belum kita diresmikan. Iya. Siap. Sekarang berapa umatnya di sini? Nggak tentu Pak, karena maju keluar masuk karena orang pekerja. Pekerja. Iya. Ya. Jadi yang menetap itu sekitar berapa Pak ya? 30 kakak.
30 Pak. 30 kakak, sedikit aja ya. Sedikit Pak. Karena kan paling tinggi kalau orang datang itu kerja di dulu di batubara, ya selesai ya habis ya pulang juga mereka gitu. Nah sama dengan Pertamina, kalau dulu masih zamannya Pertamina itu memang aktif terus itu banyak orang, cuma karena Pertamina ini kan diambil alih juga, jadi istilahnya banyak yang pensiun sudah, banyak yang keluar sudah. Nah, zaman dulu kan zaman Belanda, katanya dulu ada apa namanya seminari di sini. Iya. Itu bagaimana ceritanya? Di sini Di tempat sini ya? Iya, ini daerah Medan. Itu waktu itu saya ingatnya Pastor Husin. Oh, Pastor Husin. Seminari di sini. Apa Sama di uskup, depan kalau PTH. uskup itu Di PTH, nanti mungkin Bapak daerah bisa lihat. Ada apa itu? sekolah Apa di itu sebelah di PTH? kanan. Sekolahan, sekolah Pertamina, Oh, SD. hampir Itu paling pertama. besar itu. Seminari di sini. tapi tidak bertahan lama ya seminarinya. Dalam. Pindah ke kalau Tentara. Ini juga tentara. Tapi ini tanah sudah milik stasiun. Ini ya tanah Pertamina semua. Ini tanah Pertamina. Iya. Kita kemarin dikasih pada surat keluar itu cuma 20 kali 20 meter aja tadinya. Jadi akhirnya kita halamannya ini kita pagar lagi ini. Oh, Nah, dari kemarin masih diurus surat permohonan lagi untuk sertifikatnya itu. oh masih Mau berproses ya. keluar izin bangunan cuma 20 kali 20 aja. Ke Ya ini hibah dari Pertamina, ada gitu ya, cuma legalitasnya IMB gereja 20 kali 20. Betul. Sekarang yang untuk sertifikat kita lagi ngurus itu 57 kali 67. Oh, seluruh tanahnya. Ya, Iya. sudah berpagar. itu yang masih belum keluar sertifikatnya. Mudah-mudahan cepat keluar. Mudah-mudahan. Saya berdoa. Jadi kalau umat di sini biasanya tuh orang NTT, orang Toraja, orang Jawa. Ya, Iya. Ini bagaimana anunya? Kelompok etnisnya di sini. Kebanyakan dari mana umatnya? Dari sekarang dari Toraja. Sekarang Oh, Toraja. Toraja. Ya. umumnya hampir Karena sekarang ini dulu malah timur yang awal-awal banyak. gereja itu Tapi banyak orang begitu Flores. Pertamina habis, Banyak orang Flores. maksudnya banyak yang pensiun, ya tergantikan dengan Toraja yang cari Iya. lokal-lokal kerjaan gitu Dulu ya. awal-awalnya penduduknya ya banyak Flores yang Katolik itu ya kerja di Pertamina itu loh. Iya. Pertamina tidak ada kegiatannya lagi di sini. Masih ada. Masih ada tapi Tidak berkurang. Masih tetap masih. Jadi di sini umat ini Toraja, NTT, Jawa. Jawa, kemudian Jawa semua. Oh, Iya, Batak. Batak juga ya. Batak ya ada. Kalau yang menetap di sini pekerjaannya kerja di sini memang. Tapi kebanyakan Tidak ya, juga Pak, karena kita seperti saya kan memang tidak punya kerjaan, cuma karena kita sudah mulai lama sudah tinggal di sini, Bertani. jadi ya bertani aja, ya tinggal di sini aja gitu. Tapi tidak ada kerjaan setiap hari, tidak ada. ya, Artinya bertani aja. Nah ini kira-kira nih Bapak Ibu, ke depannya ini perkembangan umatnya bagaimana menurut perkiraan Bapak Ibu? Kalau maunya kita Pak ya, supaya umat yang ada itu mudah-mudahan bertahan dan masing-masing mencari nafkah di perusahaan yang seperti di KFI. Itu kan kayaknya KFI itu agak lama Pak ya, jadi nantinya mudah-mudahan lah yang kita inginkan ini kebersamaan ya, untuk membangun kebersamaan ke depannya, gimana supaya kita saling bersama mengasihi, maju bersama gitu. Itu yang kita inginkan Pak.
Kalau umatnya sedikit itu lebih mudah kebersamaannya daripada umatnya banyak. Iya. Gitu kan? Kalau umat banyak jadi tantangan tersendiri. Jadi satu sama lain kenal lah. Satu kenal. Ya untuk perkembangan di sini nih mengharapkan tadi yang kayak itu, yang nikel Iya. di pendingin. Nah, Kalimantan Ferro Industri. Oh, Nah itu kalau di situ lumayan umatnya. sedang dibangun. Yang sudah produksi. Sudah produksi. Akhirnya pada Januari 1999 Bupati Kutai Kartanegara mengeluarkan izin mendirikan gereja. Itulah gereja yang kita lihat sekarang. Pada 21 Juli 1999, Stasi Hati Kudus Yesus Mangkupalas ditetapkan menjadi paroki dan Sanga-Sanga menjadi wilayah pelayanan pastoral dari Paroki Hati Kudus Yesus Mangkupalas.